Bapak, terima kasih untuk satu kesempatan kami ada dalam satu momen untuk seri pengajaran ini. Dan kami tahu bahwa setiap kami yang mengikuti seri ini, kami yakin semua pasti diberkati Tuhan. Karena topik ini kami ingin berbicara tentang menang dalam menghadapi sebuah tekanan. Karena itu Tuhan yang berbicara bagi setiap kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara, kita akan bahas 5 part atau 5 bagian, yaitu bicara tentang menang terhadap tekanan. Yaitu di part yang pertama, kita harus lihat dulu tekanannya itu seperti apa, dan itu menang dalam menghadapi tekanan itu seperti apa. Yang pertama adalah kita mau berbicara dalam segi aspek Allah. Nah, ini penting sekali kalau kita melihat kepada keseluruhan kebenaran firman Tuhan. Maka di dalam kebenaran firman Tuhan itu selalu dibicarakan tentang hal-hal yang tidak melulu bicara tentang berkat, tetapi justru lebih kepada sebuah masalah, pergumulan, tekanan atau penderitaan. Justru di dalam penderitaan itu ada maksud Tuhan di dalamnya. Nah, kalau kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara, yaitu Ulangan pasal yang ke-8. Nah, di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, saudara, itu di ayat yang kedua, jelas sekali poin yang ada di situ, yaitu dibicara begini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, jadi poin kita yang kita bahas dalam part pertama ini adalah di dalam otoritas Allah secara khusus. Jadi kalau kita melihat sebagai anak Tuhan, sebagai orang pilihan Tuhan, kita harus melihat bahwa justru anak-anak Tuhan itu akan bertumbuh secara spirit ketika ada dalam sebuah tantangan, ketika ada dalam sebuah penderitaan, ketika sedang ada dalam sebuah tekanan. Akan terlihat kualitas rohaninya secara khusus. Nah, Tuhan mengizinkan satu peristiwa yang terjadi hari-hari ini lewat coronavirus dan segala macam, atau masalah dalam pribadi dan keluarga kita, penyakit, ekonomi yang sedang kita menghadapi masalah. Nah, Tuhan menggunakan cara itu, saudara, untuk melihat kepada kualitas rohani kita. Nah, banyak orang yang memang cari Tuhan. Hasil survei membuktikan bahwa dengan peristiwa yang terjadi hari ini dengan COVID-19 atau coronavirus, 45% penduduk dunia sekarang sudah mulai cari Tuhan. Nah, di bagian ini menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan untuk saya sampaikan kepada saudara. Jadi yang pertama di dalam konteks ini, yaitu di part yang pertama, menang dalam menghadapi tantangan, bahwa yang pertama adalah Allah, tanda kutip, mengizinkan kita masuk dalam satu fase keadaan yang memang Dia kehendaki, yaitu sebuah tekanan dalam hidup kita. Kalau kita tidak maksud dalam pemikiran demikian, maka kita selalu mempersalahkan Tuhan. Orang benar menghadapi masalah harus melihat Tuhan sedang izinkan kita masuk dalam sebuah tekanan. Itu poin yang pertama. Jadi kalau Tuhan yang mengizinkan kita masuk dalam sebuah tekanan, masa sih Tuhan tidak mampu untuk dapat menyelesaikan tekanan itu? Poin kedua. Poin yang kedua, kalau Tuhan itu mengizinkan kita masuk ke dalam, di saat yang bersamaan di poin yang kedua, Tuhan tidak pernah menutup mata dan telinganya untuk mendengar seruan saudara. Oleh karena itu sebenarnya hari ini ketika kita menghadapi tantangan dan rintangan, kalau engkau adalah orang benar yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, engkau sudah mengalami kebesaran-kebesaran Tuhan yang luar biasa, pemberian Tuhan yang luar biasa, seharusnya saudara, hari ini saudara harus punya keyakinan bahwa Tuhan yang selalu memegang engkau, dan ingat baik-baik,
mendengar segala sesuatu apa yang engkau sampaikan dalam hidup dia. Ini menjadi bagian yang sangat penting untuk saudara pahami. Poin yang ketiga. Bahwa ini kita berpusat kepada Allah. Yang pertama, Allah mengizinkan kita masuk dalam sebuah masalah. Yang kedua, Allah tidak pernah menutup matanya dan telinganya untuk mendengar doa kita. Dan yang ketiga adalah Allah selalu membentuk kita tanpa henti sampai kita mengerti bahwa masalah dan tekanan yang terjadi ataupun apa yang terjadi dalam penderitaan hari ini atau kesusahan pada hari ini, baik itu COVID-19, baik itu masalah pekerjaan yang hilang, masalah ekonomi yang goyang, Tuhan lagi melihat bahwa masalah ini menghasilkan sesuatu yang baik atau tidak dalam hidupmu. Seharusnya kita orang benar menghadapi masalah ini, kita harus menjadi sesuatu yang berbeda. Berbeda artinya tetap menjadi berkat. Yang keempat, dalam poin ini, kalau Allah itu sebagai pusat segalanya, maka poin keempat saya mau sampaikan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu kita bisa sama dengan waktu Tuhan, tapi terkadang berbeda. Tetapi waktu Tuhan selalu tidak dapat diprediksi. Maka kita yang dibutuhkan adalah ketaatan dan kesetiaan untuk menunggu waktu Tuhan menyelesaikan segala sesuatunya. Karena itu saya punya keyakinan, saudara yang mengikuti seri pengajaran ini, saudara semakin dikuatkan oleh Tuhan. Kita akan bertemu dalam seri pengajaran yang kedua, yaitu tentang menang di dalam sebuah tekanan, yaitu lewat sebuah media, yang tentunya nanti saya akan sampaikan bagi saudara di part yang kedua. Tetap jaga kesehatan, tetap terus setia dengan Tuhan, dan jangan sekali-kali lupakan kebaikan Tuhan.